Terima kasih Anda masih bersama kami dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. Tergerus longsoran, belasan rumah mewah di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung, hancur porak-poranda. Organisasi profesi bidang kesehatan di Kota Tasikmalaya turun ke jalan menolak pembahasan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tentang kesehatan. Seorang gadis cantik diduga diculik oleh mantan kekasihnya di kawasan Jalan Kawaluyan, Kota Bandung. Hujan deras yang melanda Kota Bandung membuat ratusan rumah di kawasan Komplek Sukup Baru terendam banjir hingga 1,5 meter. Selain itu, akibat banjir ini belasan kendaraan juga ikut terendam. Hujan deras membuat perumahan di kawasan Jalan Sukup Baru, Kota Bandung terendam banjir pada Senin sore. Derasnya arus banjir membuat kawasan tersebut terlihat seperti aliran sungai. Sejumlah pengendara motor terpaksa mendorong kendaraannya dikarenakan mogok saat melintasi kawasan banjir. Bahkan belasan kendaraan roda 4 yang terparkir di jalan tersebut juga ikut terendam banjir dengan ketinggian hingga 1,5 meter. Menurut Ketua RT setempat, banjir ini diduga disebabkan oleh air kiriman dari kawasan dataran tinggi. Drainase yang sempit juga memperparah banjir hingga masuk ke dalam pemukiman. Yang terendam biasanya 50 rumah, Pak. 50 rumah terendam. Ini di Sukup Baru, kalau Sukup Lama mungkin 60 rumah di Sukup Lama. Warga yang sudah berupaya meminta kepada pemerintah untuk melebarkan drainase agar dapat menampung debit air yang besar sejak tahun 2017. Namun hingga saat ini, belum ada respon dari pemerintah hingga menyebabkan kawasan tersebut selalu menjadi langganan banjir setiap kali hujan deras datang. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung. Ya, hingga hari Senin ratusan rumah warga di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang masih terendam banjir. Meski demikian, ketinggian banjir sudah mulai surut hingga 50 cm. 5 hari sudah banjir merendam ratusan rumah warga di 2 dusun, yakni Dusun Pangasinan dan Dusun Kampek, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang. Pada hari Senin, banjir berangsur surut dengan ketinggian banjir mencapai 50 cm. Meski banjir sudah merendam selama 5 hari, namun warga yang menjadi korban banjir mengaku belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah desa maupun dari pemerintah Kabupaten Karawang. Karena terdesak kebutuhan, seorang warga nekat ngenceleng atau mengemis di pinggir jalan mengharap bantuan dari pengendara yang melintas. Ngenceleng kenapa nih, Bu? Pengen itu minta air sama nasi buat pada makan, belum ada sumbangan. Oh, ada sumbangan, Bu? Dari kemarin belum ada. Udah 3 hari belum ada sumbangan. Air minum juga nggak ada. Oh, udah berapa hari, Pak? 4 hari 4 malam. 4 hari 4 malam. Iya. Surutnya kapan? Jam 12 Jam malam. 12. Iya. Sebelumnya kondisi airnya ketinggiannya berapa? 2 meteran lah. 2 meter. Iya. Di rumah itu. Iya di rumah ini ya, kalau ke situ mungkin lebih. Iya. Setelah berangsur surut, warga mulai membersihkan rumah mereka dari sampah dan lumpur yang terbawa banjir. Samsun Nursyah melaporkan dari Kabupaten Karawang. Bencana banjir Cilencang dan longsor melanda 3 titik di Kota Sukabumi pada Senin sore. Bencana tersebut terjadi akibat tingginya curah hujan yang mengguyur Kota Sukabumi. Diguyur hujan lebat, 3 titik di Kota Sukabumi dilanda banjir Cilencang dan tembok penahan tanah TPT sekolah longsor. TPT yang jebol nyaris menimpa rumah warga di bawahnya di Kelurahan Kramat, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi. Petugas BPBD Kota Sukabumi dibantu warga pun segera membersihkan material longsor yang menimpa jalan setapak penghubung antar RT. Jalan ini sementara ditutup karena dikhawatirkan terjadi longsor susulan. Sedang banjir Cilencang sempat merendam 100 meter luas Jalan Proklamasi, Kecamatan Baros dengan ketinggian air 50 cm sehingga laju kendaraan tersendat. Yaitu di Jalan Samsudin dan di Jalan Proklamasi, yaitu jenis banjir dikarenakan aliran
air dari jalan tersumbat untuk menuju ke drainase, dan untuk di wilayah Keramat yaitu dia terjadi longsoran TPT. BPBD Kota Sukabumi mengerahkan 17 personil untuk membantu penanganan banjir dan longsor TPT. Warga juga diimbau tetap waspada karena tiap hari Kota Sukabumi dilanda hujan lebat. Asep Didi melaporkan dari Kota Sukabumi. Kita ke informasi lain, rancangan Undang-Undang Kesehatan baru yang menjadi turunan dari Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja sedang dibahas pemerintah dan DPR. Organisasi profesi bidang kesehatan di seluruh daerah di Indonesia menolaknya karena dianggap merugikan profesi bidang kesehatan, termasuk dokter. Aksi damai digelar ratusan perwakilan dokter, dokter gigi, perawat, bidan, dan apoteker dari organisasi profesi di kantor cabang IDI Kota Tasikmalaya. Sambil membawa spanduk, tenaga kesehatan ini menyuarakan penolakan terhadap pembahasan RUU Omnibus Law Kesehatan yang digelar DPR dan pemerintah. Mereka menilai RUU Omnibus Law Kesehatan tidak jelas karena pembahasannya tidak terbuka, karena tidak melibatkan organisasi profesi bidang kesehatan dan berpotensi merugikan masyarakat. Poin yang paling disorot yakni tidak adanya pengakuan keberadaan 5 organisasi profesi bidang kesehatan seperti Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Dokter Gigi Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, dan Ikatan Apoteker Indonesia. Selain itu, kriminalisasi terhadap dokter dan tenaga kesehatan juga dimungkinkan terjadi jika RUU Omnibus Law Kesehatan disahkan. Sebab terdapat pasal tenaga kesehatan bisa disanksi pidana penjara 3-5 tahun jika terjadi kelalaian. Memang ada 2 hal yang kita persoalkan. Yang pertama terkait kriminalisasi dokter dan tenaga kesehatan. Yang kedua terkait dengan dihapuskannya eksistensi organisasi profesi yang pada saat sebelumnya ya di undang-undang yang saat ini berlaku yang masih existing ya itu kelima OP itu tercantum dalam undang-undang. RUU yang dibahas pada saat itu yang kita dapatkan draftnya itu tidak ada pencantuman organisasi profesi. Kita ketahui bahwa kelima organisasi profesi ini memiliki peran cukup penting terhadap anggota, ya, peran terhadap pembinaan, pengawasan etik dan lain sebagainya. Yang kita khawatirkan apa? Yaitu terkait dengan pengawasan, ya, dari profesi. Siapa yang mengawasi? Ya, saya rasa kalau pemerintah yang mengawasi juga, apakah sanggup? Ya, seluruhnya di bawah Dinas Kesehatan sanggup untuk mengawasi dengan RUU Omnibus Law dituduh bisa memecah belah organisasi profesi, titipan asing hingga kapitalis. Selain menggelar aksi damai dan doa bersama, para tenaga kesehatan juga mendengarkan deklarasi dan menandatangani kesepakatan menolak pembahasan RUU Omnibus Law Kesehatan. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya.